Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum beribadah pada hari ini, mari kita siapkan hati kita, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengan hati yang konsentrasi, memuji, memuliakan Tuhan. Sebuah lagu yang terambil dari Mazmur 84, ayat 11 mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita menyanyikan lagu pujian Satu Hal Yang Kurindukan.
sekalian, kita ambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan untuk berdoa, menyiapkan hati, pikiran kita untuk beribadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan firman Tuhan, perikop Natal terambil dari Lukas 1 ayat 68 sampai dengan 79. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan, untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan mulut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lilin Advent kedua akan dinyalakan. Lilin Advent kedua melambangkan iman. Iman kepada janji Tuhan akan shalom yang sempurna. Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, sekaligus Tuhan penyedia segala sesuatu. Dengan bangkit berdiri, mari kita mulai kebaktian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah Allah Tritunggal mengundang kita untuk datang kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari kita meresponi undangan Tuhan pada hari ini. Allah kita, Allah Maha Kuasa, Allah kita, Allah yang ada, selalu ada. Dia gembala kita yang baik. Namanya ajaib, Yesus Tuhan.
Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami datang memuji Engkau sebab rahmat-Mu selalu baru bagi kami setiap hari. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami sering ragu akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bersyukur hari ini Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu. Dan bersyukur juga atas undangan untuk bersama-sama menerima roti dan anggur yang menjadikan makanan dan minuman rohani kami. Kami ingin memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami untuk membuka hati agar firman-Mu yang ditaburkan hamba-Mu boleh tumbuh di dalam hati, di dalam kehidupan kami, bahkan terus berbuah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu perjumpaan ini kepadamu, hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kehadiran Allah kepada manusia menunjukkan kepedulian Allah yang penuh damai, penuh kasih karunia-Nya, dan penuh damai sejahtera bagi umat-Nya yang percaya kepada Dia. Immanuel, oh datanglah Immanuel. Lagu dengan penuh sukacita untuk menyambut Juru Selamat yang datang ke dunia. Kami persilakan.
berlaku sukacita untuk menyambut kedatangan Juru Selamat. Terima kasih untuk paduan suara Pak Sutri. Biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan kita di surga. Di masa Advent ini kita diingatkan akan kedatangan Tuhan yang pertama. Dan kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kita sering melupakan, bahkan kita sering meninggalkan Tuhan. Mari dengan kegagalan dari hari lepas hari, kita datang di hadapan Tuhan. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam pengakuan dosa. Kau yang lama dinantikan. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Mazmur 39 ialah boleh menjadi bagian dari doa kita kepada Tuhan. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Saudara sekalian, kita tidak ingin menjadi orang yang dikatakan bebal. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita boleh merenungkan 3 pertanyaan yang tertera di layar ini untuk membawa kita datang dan kembali kepada Tuhan. Bapa di surga, kami adalah umat-Mu
yang belajar untuk berpegang dan bersandar hanya kepadamu. Termasuk di saat-saat kami menantikan akan hal-hal yang kami rindukan, Tuhan genapkan kepada kami sesuai dengan janji-Mu. Ada hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan, ada hal-hal yang Tuhan belum singkapkan, dan kami masih menanti. Di dalam pergumulan kami, di dalam mungkin hal-hal yang kami percaya itu pasti terjadi, tetapi saat ini kami belum melihatnya, karena apa yang nampak dengan mata jasmani kami, itu adalah hal yang sementara. Dan kami belajar untuk melihat dengan mata rohani kami, kepada hal-hal yang indah, yang penuh dengan keyakinan dan kekuatan di dalam Engkau. Itu janji-janji-Mu yang senantiasa kami bisa pegang. Dan bahwa Engkau sudah menggenapkan akan janji-janji firman Tuhan di dalam perjanjian lama, akan kelahiran Mesias Juru Selamat. Dan kami menanti penggenapan yang sempurna ketika Kristus datang yang kedua kalinya. Dan bahkan hal-hal yang indah menghapuskan duka dan juga tangisan air mata kami. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk berjalan. Dan memberikan kepada kami iman untuk berharap. Kami berdoa, kami juga boleh berjuang di dalam kelemahan dan dosa kami. Supaya kami boleh menjadi terang Tuhan di tengah dunia ini. Sebagaimana Kristus sudah datang, kami dijadikan terang-terang kecil, sebagaimana Kristus adalah terang yang sempurna. Dan kami membawa kemuliaan Bapa di dalam setiap perkataan, perbuatan, dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan menjadi janji yang kita bisa pegang untuk pengampunan dosa kita. Ibrani pasal 9 ayat 28, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dengan penuh sukacita mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Marilah puji Yesus yang turun ke dunia dan yang sudah menderita, sengsara, dan bangkit. Yesus turun ke dunia, haleluya. Firman jadi manusia, haleluya. Di Betlehem lahirnya, haleluya. Pada Natal pertama, haleluya. Dia mau derita sengsara, haleluya. Disalib di Golgota, haleluya. Gerakan kehendak Bapa, haleluya. Untuk selamatkan manusia, haleluya. Puji Tuhan untuk kasih Kristus yang luar biasa kepada kita. Mari dengan penuh keyakinan kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Fu.
Shalom saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan dan sangat bersuka cita. Lihat hari ini gedung gereja kita sudah hampir penuh dengan jemaat yang datang kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah. Hari ini kita memasuki minggu Advent kedua, kita akan belajar satu tema yaitu Aku Nantikan. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menantikan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersuka cita ketika kami boleh menapakkan kaki kami di rumah Tuhan, karena disinilah kami bertemu dengan Tuhan. Kami ada temu janji dengan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menyambut kami, Engkau membuka pintu dan menyambut kami menjadi tamu-Mu untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyanyi, memuji, mengagungkan nama-Mu, dan sekarang kami mempersiapkan hati untuk belajar firman-Mu. Kami yakin Roh-Mu akan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Lukas pasal kedua. Di Lukas pasal kedua, ayat ke-25 sampai kepada ayat ke-29. Di Lukas pasal kedua, ayat ke-25 sampai kepada ayat ke-29, demikian firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah Aku Nantikan. Kata orang, ya, menanti atau menunggu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan. Tapi sebenarnya tidak selalu, tidak melulu menanti itu membosankan. Tergantung apa yang kita tunggu. Saudara, kalau di lab, lagi tunggu hasil lab, saudara sekalian bukan membosankan, tapi hati dak-tik-tuk tegang, saudara sekalian ya. Ya, bagi saudara-saudari, anak muda yang pacaran, menanti kencan pertama, itu juga jauh lebih menegangkan, bercampur baur ya. Nah, saya lihat saudara-saudari, bukan menunggu kencan pertama, apalagi paduan suara kita ya, Pak Sutri, tidak lagi kencan pertama. Tapi menanti anak pulang dari kencan pertama, saudara sekalian ya. Nah, tanya gimana, bagus nggak gitu ya. Itu lebih menegangkan, kok nggak pulang-pulang anak ya. Nah, kalau kita menanti lahir anak pertama, itu juga campur baur, ada sukacita, penuh pengharapan. Saya kira tidak membosankan. Ya, sekali lagi jemaat kita, saya lihat di sini bukan lagi tunggu anak pertama, tapi tunggu cucu pertama. Ya, menunggu kelahiran cucu pertama lebih menegangkan katanya ya, lebih sukacita daripada menunggu anak pertama. Saudara, itulah sebuah penantian, dan konteks firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang penantian. Bangsa Israel sedang menantikan janji Tuhan. Saudara, kira-kira bagaimana perasaan bangsa Israel? Apakah mereka tegang? Apakah mereka takut? Apakah mereka penuh sukacita atau pengharapan? Teks kita memberitahukan kepada kita bahwa bangsa Israel pada waktu itu hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi. Itu artinya sebenarnya bangsa Israel sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Mereka sedang dalam kesulitan. Latar belakang memberitahukan kepada kita bahwa Israel secara politik, mereka itu jatuh dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Mereka minimal sudah dijajah oleh 5 kerajaan besar. Mereka dijajah oleh bangsa Asyur. Mereka dijajah oleh bangsa Babel, oleh bangsa Persia, oleh bangsa Yunani. Dan saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dijajah oleh bangsa lain tentu tidak
aman, tidak nyaman, dan menegangkan. Demikian juga secara ekonomi mereka sedang dalam keadaan miskin. Dan secara rohani sebenarnya itu jauh lebih berat. Karena mereka merasa dibuang oleh Tuhan. Mereka sudah tidak diperhatikan Tuhan lagi. Karena sudah 400 tahun itu disebut dengan masa senyap. Tuhan sama sekali tidak memberikan mimpi, tidak mengirimkan nabi, tidak berbicara kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel sering diolok-olok oleh bangsa sekitar. Bahwa Tuhanmu sudah melupakan kamu. Kamu sudah dibuang oleh bangsa Israel. Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, menantikan janji Tuhan tentu tidak gampang. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, karena masih ada sebagian bangsa Israel yang tidak putus asa, tidak menyerah dalam menantikan Tuhan. Mereka tetap berharap kepada Allah, karena Allah berjanji untuk mengirimkan seorang Mesias, seorang pembebas yang melepaskan dan menyelamatkan mereka. Dan salah seorang yang setia menanti adalah Simeon yang ceritanya kita baca hari ini. Saudara sekalian, dari cerita Simeon kita belajar dua pelajaran yang sangat penting yang menjadi aplikasi kita hari ini. Yang pertama, dari cerita Simeon kita belajar bahwa Allah tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh menantikan pertolongannya. Allah tidak pernah lupa janjinya. Allah selalu setia kepada apa yang Dia janjikan. Saudara, berbicara tentang janji, saya ingat cerita tentang seorang anak kecil yang berdoa kepada Tuhan. Pada hari ulang tahunnya, dia berdoa. Mamanya bilang, "Nak, sekarang kamu boleh berdoa." Biasanya ada birthday wish. Kamu boleh doakan. Ya, biasa orang birthday wish itu adalah di dalam hati. Tapi anak ini birthday wish-nya itu adalah bersuara terang. Ya, Tuhan, ini hari ulang tahunku dan aku minta sepeda, katanya ya. Tuhan, aku minta sepeda. Nah, mamanya bilang, "Nak, birthday wish itu di dalam hati. Enggak usah teriak-teriak, Tuhan dengar di dalam hatiku." Anak ini bilang apa? "Ya, Tuhan sih dengar. Kakek lupa," katanya ya. Nah, jadi kakek katanya ya, Tuhan tidak lupa, kakek lupa. "Tuhan, saya mau sepeda." Dan akhirnya kakeknya ingat, "Oh iya ya, janji hari ulang tahunnya mau kasih sepeda." Saudara sekalian, Tuhan kita tidak demikian. Tuhan kita tidak pernah lupa janjinya dan Tuhan tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya kepada kita. Bahkan saudara sekalian, dari cerita Simeon kita belajar bahwa Allah justru memberi lebih baik daripada yang kita minta. Saudara, biarlah itu kita imani di dalam hati kita. Sering saudara mendengar bahwa Allah tidak melupakan janjinya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi seringkali ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, kita meragukan Tuhan, kita kecewa. Tapi biarlah hari ini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita memohon kepada Tuhan, seringkali apa yang kita mohon itu bukan yang terbaik. Allah menunda janjinya kepada kita untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Terbukti dari cerita hari ini. Bangsa Israel menantikan Mesias. Mesias apa yang orang Israel nantikan? Mereka menantikan seorang raja, seorang pahlawan seperti Raja Daud yang gagah perkasa, membebaskan bangsa Israel keluar dari penjajahan. Mereka mengharapkan seorang pahlawan yang menjadi raja, melepaskan mereka dari penjajahan. Saudara sekalian, kelepasan dari penjajahan itu cuma sementara. Bisa lagi mereka dijajah oleh bangsa lain. Tuhan tahu, bukan itu yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah Mesias, yaitu juru selamat yang membebaskan mereka dari hukuman dosa, dari dosa yang menjerat mereka. Karena mereka dijerat oleh dosa, menjadi budak dosa, melawan Allah, menentang Allah. Oleh sebab itu Allah menghukum mereka dan Allah tidak menolong mereka. Jadi yang mereka butuhkan itu bukan pembebas secara fisik. Yang mereka butuhkan adalah seorang juru selamat. Mereka minta raja, Mesias yang menjadi raja. Allah memberikan Mesias yang menjadi juru selamat yang menolong mereka membebaskan dosa.
Saudara sekalian, pengalaman bangsa Israel hendaklah menjadi pengalaman kita pada hari ini. Meskipun saudara kita sedang tidak dijajah oleh bangsa lain, tapi banyak di antara kita hidup di dalam pergumulan dan kesulitan yang besar. Ya, sebagai gembala, saya sering mendengar jemaat berkeluh kesah. Ada yang berkeluh kesah tentang masalah ekonomi, masalah hukum, masalah relasi, masalah kesehatan. Saudara, sebagai pendeta, saya seringkali cuma bisa meratap di dalam hati. Ketika saya mendengar jemaat saya dalam keadaan sulit, saya sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh meminta Tuhan nyatakan kehendaknya. Tapi kadang-kadang saudara sekalian, lama saya tunggu, lama saya nantikan jawaban, telepon, SMS atau WA yang memberitahukan kepada saya kabar baik dari jemaat. Saya tunggu-tunggu, ternyata tidak datang-datang juga, saudara sekalian. Saudara sekalian, saya memahami di antara kita banyak sekali mengalami pergumulan yang tidak hanya berat, tapi berkepanjangan. Dan kita katakan, kita sudah berdoa. Saya juga sudah berdoa untuk saudara dan saudara berdoa. Kita sudah berusaha, tapi sepertinya Tuhan tidak peduli. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, tidak jarang kita bertanya di dalam hati, apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Apakah saya masih harus terus menanti? Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memberikan konfirmasi, penjelasan yang jelas dan tepat. Tuhan masih peduli. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Dan Tuhan ingin kita menanti pertolongannya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan saudara sekalian, pertolongan Tuhan akan mengejutkan kita. Pertolongan Tuhan di luar daripada apa yang dapat kita bayangkan dan apa yang kita harapkan. Bahkan Ia memberikan, melampaui apa yang kita minta. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita tidak boleh tunduk. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Kita tidak boleh menyerah kepada kondisi kehidupan kita. Iman kita kepada Tuhan yang harus menjadi pemimpin kita, bukan kondisi yang memimpin kehidupan kita. Itulah yang dihadapi oleh Simeon. Simeon hidup pada saat Israel jatuh dalam keterpurukan yang paling parah di dalam sejarah kehidupan mereka. Allah diam, Allah tidak menjawab doa mereka. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, tetapi 400 tahun, beberapa generasi. Allah cuma ada di dalam catatan sejarah mereka, tidak hadir secara nyata di dalam kehidupan mereka. Tapi saudara sekalian, iman Simeon tidak kalah kepada keadaan. Imannya menolong untuk tetap percaya, menolong Simeon untuk tetap percaya. Meskipun apa yang sedang dilihat tidak sedang baik-baik saja. Saudara, saya ingat beberapa minggu yang lalu saya sama Semu pelayanan ke Nias. Kami terbang ke Medan, kemudian dari Medan naik pesawat ke Nias. Seharusnya setengah jam sudah sampai. Ya, saudara, saya punya kebiasaan. Ya, kalau cium bau pesawat saya sudah tertidur, saudara. Ya, jadi duduk belum terbang saya sudah tertidur. Ya, jadi saya sudah tertidur enak seperti itu ya, tertidur gitu ya. Nah, sekitar tidur kayaknya kali ini kok lama, katanya setengah jam kok lama gitu ya. Nah, 1 jam lewat, saudara, saya bangun. Saya tanya istri, belum sampai ya? Belum katanya. Sudah sampai katanya ya. Diberitahu kita putar-putar di atas Nias katanya. Putarnya tidak tanggung-tanggung. Ya, sekitar 45 menit sampai 1 jam. Di atas terus. Sudah setengah jam sampai di atas Nias. Ditambah sekitar 45 menit lagi ya. Saya ngomong sama semua, kita dapat city tour gratis ya. Enak ya naik pesawat gratis. Putar terus saudara sekalian, bayangin ya. Putar lagi. Ya ternyata cuacanya lagi buruk, lagi hujan lebat saudara sekalian. Nah saudara sekalian, apapun tidak bisa dilihat. Tapi tiba-tiba pilot mengatakan, siap-siap kita turun saudara sekalian. Sekali saya lihat keluar, gelap, tidak kelihatan apapun juga. Tapi tetap terasa pesawat turun, makin turun saudara sekalian ya. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saudara sekalian, daratan sudah dekat sekali ya. Dan kami mendarat dengan selamat. Saudara,
Mengapa pilot itu begitu berani? Apakah pilot itu hebat? Saya kira tidak. Apakah pilot itu punya mata elang, saudara sekalian? Ya, ketika semua orang tidak bisa lihat, dia bisa lihat? Tidak, karena dia dipandu dari darat. Dan pesawat itu punya alat navigasi yang luar biasa canggih. Meskipun landasan tidak kelihatan, tapi dia tetap yakin bisa mendarat dengan tepat. Ya, mendarat sih bisa, ya, tapi tepat itu yang penting. Ya, yang parah mendarat di laut, saudara sekalian. Nah, mendarat saya juga bisa, tapi tepat dan selamat. Saudara sekalian, ada navigasi, ada orang membantu dia, sehingga dia mendarat dengan tepat. Saudara sekalian, saya kira seperti itulah perjalanan iman Israel. Simeon merasakan dan menyaksikan kondisi yang tidak baik. Dia alami kondisi yang tidak baik. Tapi imannya berkata kepada dia, Allah pasti tolong kita. Allah pasti tolong kita. Dan iman seperti itu yang tidak tunduk kepada keadaan. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Tuhan berjanji bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan tidak kecewakan. Saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara sekarang hari ini. Kita sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini dengan jelas memberitahukan kepada kita, bertahanlah, tetaplah beriman kepada Tuhan. Sampai kepada waktunya, Tuhan pasti tolong kita. Yang kedua, saudara sekalian, dari cerita Simeon kita belajar bahwa ketika kita menantikan Tuhan, itu tidak berarti, saudara sekalian, kita menantikan Tuhan dengan pasif. Tapi ketika kita menantikan Tuhan, kita menantikan dengan aktif. Kita tidak berpangku tangan lalu membiarkan Tuhan bekerja, berdoa saja. Ya, kita ingat selalu istilah ora et labora, berdoa dan berusaha. Berusaha dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Saudara, bagi bangsa Israel, Advent itu menantikan kedatangan Kristus yang pertama kali. Hari ini Kristus sudah datang, kita tetap merayakan Advent. Kita merayakan dengan memegang berpijak kepada janji Advent pertama, Kristus sudah datang, maka kita yakin pasti Kristus akan datang kedua kali untuk menyambut kita. Dan di dalam masa Advent ini saya percaya janji Tuhan sama, penyertaan Tuhan sama, pertolongan Tuhan sama, dan kesetiaan Tuhan tetap sama kepada kehidupan kita. Tapi kita tidak boleh bermalas-malasan, kemudian secara pasif tidak melakukan apapun juga ketika menantikan kedatangan Tuhan. Saudara sekalian, dalam sejarah gereja pernah muncul beberapa bidat yang tidak benar. Bidat ini mengajarkan bahwa Tuhan sudah mau datang. Mari kita menunggu kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan. Pemimpinnya begitu berkarisma, bisa menarik ratusan orang, kemudian mereka menjual harta bendanya. Lalu mereka berkumpul di satu tempat. Mereka katakan mereka sedang menantikan Tuhan datang. Siang malam mereka cuma berdoa di sana mengatakan Tuhan cepatlah datang. Tidak bekerja, harta benda ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Saya kira bukan itu maksud Tuhan ketika kita menantikan kedatangannya. Cerita-cerita seperti itu saudara sekalian, ya berakhir dengan 3 hal. Yang pertama, akhirnya kecewa mereka bubar sendiri. Tapi yang kedua, yang pernah saya baca, mereka dibubarkan oleh polisi. Ya, nah pernah saya lihat di Indonesia ada satu pemimpin bidat mengatakan, kami sedang menantikan Tuhan datang, tanggal segitu Tuhan datang. Ya, kemudian kenapa Tuhan tidak datang? Ya karena kami dibubarkan polisi katanya ya. Kalau kami tidak dibubarkan polisi, Tuhan datang kok katanya ya. Jadi Tuhan juga tergantung polisi Indonesia, saudara. Ya, saudara sekalian, itu ya pintar-pintar mereka saja. Tapi yang lebih tragis, saudara, ada beberapa sekte yang akhirnya karena waktunya belum sampai, Tuhan tidak datang, mereka bunuh diri massal. Alasan mereka Tuhan tidak datang, Tuhan suruh kita pergi menghadap Dia. Jadi mari kita bunuh diri massal. Saudara sekalian, bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin kita pasif. Tapi dari Simeon kita belajar bahwa Simeon itu aktif menantikan Tuhan. Bagaimana kita tahu Simeon aktif? Alkitab mengatakan Simeon hidup secara benar dan hidup secara saleh.
Dalam kata asli bahasa Alkitab, kata benar itu merujuk kepada satu bagian, satu kondisi kehidupan yang mentaati, yang mencermati firman Tuhan, kemudian mentaati firman Tuhan. Ya, jadi Simeon tidak duduk diam saja, tapi dia membaca firman Tuhan, dia mempelajari firman Tuhan, dia meresapi firman Tuhan, kemudian dia mentaati firman Tuhan. Jadi kata benar itu lahir dari satu kehidupan yang memahami firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan. Itulah kehidupan yang benar. Kemudian saleh, kata saleh menunjukkan kepada kondisi kerohanian yang baik. Satu kehidupan yang menghasilkan buah, satu kehidupan yang berdampak. Jadi benar itu seperti fondasinya, sedangkan saleh itu seperti buahnya. Sama seperti pohon. Fondasinya kuat, dibangun kuat di atas firman Tuhan. Dan saleh, pohon itu tumbuh besar, menghasilkan buah, berdampak kepada banyak orang. Jadi saudara sekalian, kita tidak perlu mendengar cerita bagaimana Simeon menjadi berkat bagi tetangganya, menjadi berkat bagi sesama orang Israel. Kata benar dan saleh itu sudah menunjukkan bahwa Simeon adalah seorang yang hidupnya tertib sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan hidupnya saleh, menolong sesama, berdampak, menjadi berkat, berbuah banyak. Saudara sekalian, kalau pakai bahasa sederhana sehari-hari, Simeon tidak hanya setiap hari datang ke gereja menantikan Tuhan, menantikan Mesias, tapi di dalam kehidupannya ketika dia menantikan Tuhan, dia mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Dia rajin beribadah. Dia mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Dia mengasihi sesama. Dia suka menolong tetangga. Dia hidup jujur. Kalau Simeon adalah seorang bisnismen hari ini, dia berbisnis dengan jujur. Kalau Simeon adalah seorang pegawai, dia adalah seorang pegawai teladan. Kalau Simeon adalah seorang ibu rumah tangga, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang baik dan saleh. Sehingga suami dan anak-anaknya merasa nyaman dengan keluarganya. Kalau Simeon adalah seorang bapa, dia adalah seorang bapa yang baik, yang menjadi teladan di dalam keluarga. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita teladani Simeon ketika kita menantikan kedatangan Kristus di hadapan Allah. Kita terbuka, kita menjadi orang yang benar, kedapatan hidup kita benar. Kedapatan hidup kita sesuai dengan kebenaran Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Di gereja, ketika kita menantikan Tuhan, kita menjadi orang yang aktif beribadah. Bukan hanya aktif beribadah, tapi kita juga jadi orang yang rajin melayani Tuhan. Dan yang lebih penting saudara sekalian, di masyarakat, di semua komunitas kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita, di rumah kita, di masyarakat, kita kedapatan adalah orang yang dapat dipercaya. Kita kedapatan sebagai orang yang dapat dipercaya dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, Simeon, dia punya iman. Dia menantikan kedatangan Tuhan. Dia menantikan dengan sungguh-sungguh. Dia menantikan dengan aktif. Dia hidup benar. Dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Terakhir, saudara sekalian, Alkitab mengatakan, setelah Simeon dipimpin oleh Roh Kudus sampai ke bait suci, lalu orang tua dari Yesus membawa Yesus untuk membawa Yesus dipersembahkan. Maka Simeon menerima bayi itu, dia menatangnya, kemudian dia memuji Tuhan. Saudara, kalimat dari Simeon itu menarik. Dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Saudara, dari sini ya terbersit satu hal, yaitu bahwa Simeon sebenarnya dia tidak hanya menantikan Mesias, tapi dia sedang menantikan hari kematiannya. Maka ketika dia bertemu dengan Yesus, maka dia berkata, sekarang aku sudah siap pergi menghadap Tuhan. Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya berpikir sebenarnya apa yang sedang kita nantikan. Yang sedang kita nantikan yang pertama ya mungkin kedatangan Tuhan. Tapi sebenarnya setiap kita tidak terkecuali sedang menantikan satu hal yang ultimat, yaitu hari kematian kita. Ya, hari kita pergi bertemu dengan Tuhan. Oh,
Simeon itu begitu indah dia mengucapkan kalimat ini. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera. Jadi setelah Simeon bertemu dengan Yesus, Yesus adalah segala-galanya bagi dia. Karena apa? Karena sudah melihat Yesus, sudah bertemu dengan Yesus, maka dia rela meninggalkan segala sesuatu. Jadi Yesus adalah segala-galanya bagi Simeon. Saudara sekalian, kita juga sudah melihat Yesus, tapi tidak dengan mata jasmani kita. Dengan mata rohani kita juga sudah bertemu dengan Yesus. Dan Yesus sudah jadi juru selamat kita. Dan pertanyaan saya, apakah kita juga memiliki kehidupan kesalehan seperti Simeon. Yang berkata setelah bertemu dengan Yesus, Yesus adalah segala-galanya bagiku. Jadi ketika kita bertemu dengan Yesus, kita menantikan Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Setelah kita bertemu dengan Tuhan, maka kita berkata, Yesus, Engkau adalah segala-galanya bagiku. Saudara, apakah Yesus adalah segala-galanya bagi saudara dan saya? Mungkin secara mulut kita dengan gampang mengaku, Yesus Engkau segala-galanya. Bahkan ada lagu yang berkata, Yesus Engkau segala-galanya bagiku. Ya, jadi dengan mulut mungkin kita gampang mengakunya. Tapi apakah kita bisa sungguh-sungguh terapkan di dalam hidup kita? Rasul Paulus juga pernah berkata demikian. Setelah dia mengenal Yesus Kristus, maka dia menganggap segala sesuatu adalah seperti sampah. Kata sampah dalam bahasa asli itu artinya kotoran, kotoran manusia. Jadi aku menganggap segala sesuatu itu seperti kotoran, karena aku sudah mendapatkan Yesus sebagai segala-galanya bagiku. Yesus, Engkau segala-galanya bagiku. Itu indah dan bagus sebagai satu slogan, sebagai satu ucapan di mulut kita. Tapi sangat sulit kita terapkan di dalam kehidupan kita. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya bukan Simeon, saya bukan Paulus. Oleh sebab itu saya tidak bisa seperti mereka yang benar-benar mewujudkan Yesus. Engkau segala-galanya bagiku. Saudara, seharusnya mendapatkan Yesus, kita mendapatkan segala-galanya kan. Karena mendapatkan Yesus, masa depan kita terjamin. Hidup kita yang akan datang terjamin. Dosa kita diampuni. Allah yang Maha Kuasa menyertai hidup kita. Kita butuh apa, kita tinggal berdoa kepada Dia. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjadi Raja menuntun kehidupan kita. Ya saudara sekalian, secara teori mendapat Yesus adalah mendapat segala-galanya di dalam kehidupan kita. Yesus Engkau segala-galanya. Karena mendapat Yesus, masa lampau sudah dibereskan, masa yang akan datang sudah terjamin. Hidup saat ini ada Yesus yang menyertai kita. Engkau segala-galanya bagiku. Tapi pada kenyataannya saya sadar saudara sekalian, kita masih sering gagal. Dalam hal ibadah mungkin kita belum bisa menunjukkan Yesus Engkau segala-galanya bagiku. Dalam kesucian kita masih jatuh karena kita masih tidak menjadikan Yesus Engkau segala-galanya bagiku. Karena bertemu dengan Yesus kita masih belum dipuaskan dan kita masih mencari sesuatu yang mencemarkan hidup kita. Dalam usaha pekerjaan seharusnya kita mendapatkan Yesus. Yesus Engkau segala-galanya bagiku. Maka aku harus mempertahankan Yesus. Dan tidak menjual Yesus untuk apapun juga. Tapi seringkali kita masih gagal. Kita masih menyangkal Yesus ketika kita berusaha berbisnis. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam relasi. Saudara sekalian, hati kita mungkin berkata, Engkau Yesus segala-galanya bagiku. Tetapi di dalam kehidupan kita secara nyata, saya sadar tidak gampang untuk mewujudkan Yesus, Engkau segala-galanya bagiku. Tapi saudara sekalian, biarlah masa Advent ini, ketika kita menantikan, aku nantikan. Masa Advent ini menjadi satu tekad di dalam hati kita. Menjadi doa kita yang sungguh-sungguh. Tuhan, tolong saya
memiliki sikap dan kehidupan untuk membuktikan bahwa Yesus, Engkau segala-galanya bagiku. Ketika kita menantikan Tuhan, kita menanti dengan satu sikap. Yesus, Engkau segala-galanya bagiku. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan menolong kami, supaya di tengah masa sulit seperti ini, iman yang menjadi penuntun kami. Sehingga kami tidak tunduk kepada keadaan, tapi iman menuntun kami kepada janji Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami, bahkan Engkau akan memberikan yang lebih baik daripada yang kami minta. Dan ajar kami selama penantian ini, kami secara aktif merefleksikan dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali beribadah kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Sekaligus kita diingatkan saat yang indah untuk menghitung berkat-berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Minta jemaat untuk bisa memindai QR Code yang ada di layar ataupun di belakang kursi masing-masing. Kami persilakan. Allah Bapa yang Maha Kasih, bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, untuk berkat jasmani ataupun untuk berkat rohani. Bersyukur juga berkat surgawi yang telah kami rasakan di dalam kelimpahan hidup di dalam Engkau. Saat ini kami membawakan persembahan ya Tuhan,
dan kami serahkan persembahan ini agar dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami menyerahkan diri kami di masa Advent, masa penantian kami. Hidup kami boleh tetap beriman, hidup kami boleh tetap setia. Tolong Tuhan, berikan kepada kami hati yang benar-benar tertuju kepada Engkau dan tertuju beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang. Shalom jemaat yang terkasih, dan selamat menikmati hari Sabat bersama Tuhan dan keluarga. Kebaktian Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Pukul 4 sore bertempat di gereja. Untuk sekolah minggu pagi, pukul 8 dan pukul 10.30 akan digabung ke dalam kebaktian Natal sore pukul 4. Mohon orang tua anak-anak sekolah minggu memperhatikan waktunya dan membawa putra-putrinya hadir mengikuti kebaktian Natal sekolah minggu. Hadiah Natal untuk kesehatan orang yang Anda kasihi. Voucher paket medical check-up edisi khusus ini dapat Anda peroleh di Klinik Hidup Baru. Untuk informasi dan pertanyaan, dapat menghubungi nomor yang tertera pada flyer. Kami senang melayani Anda. Berikut kami infokan kegiatan gereja. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Untuk info selengkapnya dapat dilihat di warta gereja yang dibagikan dan Instagram GKY Puri. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang punya cerita, dan di setiap cerita itu ada kebaikan Tuhan. Setiap orang percaya sedang merangkai cerita yang merefleksikan kasih yang sejati itu. Hidup setiap orang percaya adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Saudara, melanjutkan video tadi, panitia memilih tema Aku A Besar dan Aku A Kecil, yaitu akunya Tuhan dan akunya saudara dan saya sebagai tema. Tema ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin kita membagikan kisah-kisah kasih itu di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita melalui Natal ini. Dan itu bisa kita sampaikan dengan melalui foto-foto. Jadi panitia menyediakan satu pohon Natal yang besar, kemudian di sana jemaat didorong untuk menempelkan, yang menggantungkan foto saudara, boleh sendiri, boleh bersama dengan keluarga, yang menggambarkan momen ucapan syukur saudara, momen kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan ditempel di sana. Saya berharap pohonnya terlalu kecil sehingga tidak muat ya. Jangan nanti pohonnya kebesaran jadi nanti cuma 2-3 foto saja. Saya berharap kita berlomba-lomba ya, bersama-sama, bukan berlomba-lomba ya. Bersama-sama ya bersyukur kepada Tuhan. Foto itu berupa representasi persembahan kita kepada Tuhan. Boleh diri,
boleh keluarga kita tempelkan di sana. Baik saudara sekalian, saya mau menyambut saudara yang beribadah. Ya, kita juga bersyukur kepada Tuhan dan saya mau menyapa saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Ya, saya tetap dorong saudara kalau sudah tidak ada halangan yang berarti boleh datang kembali ke gereja beribadah kepada Tuhan. Kemarin minggu lalu saya khotbah di Green Lake, saya katakan bahwa setiap hari Minggu Tuhan open house kepada kita. Ya, kita diundang untuk datang open house-nya Tuhan. Ya, Tuhan sudah sediakan ya berkat yang begitu berlimpah bagi kita untuk datang ke rumah Tuhan. Jadi kalau kita katakan Tuhan kali ini saya tidak datang ya, saya lewat online saja. Sama seperti kita open house, kita sudah sediakan ayam, ada sediakan cukyo, makanan enak ya. Nah, kita katakan ayo datang. Ya, teman kita mengatakan enggak apa-apa, foto aja tiap kali ya, foto aja, minggu depan foto aja. Ya, sering ya kita. Kalau tidak ada halangan saudara yang di rumah, ayo datang kembali ke gereja beribadah kepada Tuhan. Apakah di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di sebelah di GKI Puri Indah, di sebelah kanan saya? Apakah ada? Kalau ada boleh berdiri memperkenalkan diri. Ya, sebelah kiri saya pertama kali beribadah di GKI Puri. Ya. Kanan kiri saya boleh berdiri. Kami ingin berkenalan dengan saudara di tengah. Ya. Ya, tidak ada ya. Sebelah kanan saya apakah ada? Ya, tidak ada. Baik. Saudara sekalian, ya, kita tetap memberikan kesempatan kepada saudara untuk memberikan persembahan, sumbangan untuk menolong saudara-saudari kita yang terkena dampak gempa di Cianjur minggu lalu. Ya, saudara boleh memberikan dengan mentransfer persembahan dukungan kepada nomor yang tertera dengan menambah angka 9 di belakang. Gereja juga memberikan kesempatan kepada saudara untuk memberikan persembahan Natal. Saudara boleh transfer ke nomor rekening gereja dan tambahkan angka 25. Ya, jadi saudara, momen Natal adalah momen bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara boleh memberi persembahan dengan menambah angka 25 di belakang. Kemudian gereja juga akan menolong dan melayani saudara-saudari di rumah untuk merayakan Natal dengan melakukan Christmas Carol. Bagi saudara-saudara yang memiliki anggota keluarga lanjut usia yang sulit datang ke gereja, yang lemah tubuh atau sakit atau yang belum percaya namun bersedia dikunjungi, saudara ingin mengundang gereja melakukan Christmas Carol di rumah saudara, silakan mendaftar ke tata usaha atau langsung menghubungi Pendeta Nawi. Kita bersyukur Natal tahun ini sudah bisa onsite dan malam Natal tanggal 24 kita akan mengadakan 2 kebaktian yaitu pukul 16 dan pukul 19. Dua-duanya secara onsite. Saya mendorong saudara untuk hadir, mempersiapkan diri bersama-sama merayakan Natal. Ya, malam itu kita akan merenungkan makna Natal, bersama-sama merenungkan kasih Tuhan. Jadi saya dorong saudara tanggal 24 malam pukul 16 yaitu sore Natal ya, kemudian 19 malam Natal. Gereja kita dalam 1-2 minggu ini juga mengadakan banyak acara Natal untuk komisi anak, komisi wanita, Kaleb, Pasutri. Saudara bisa lihat jam dan tanggalnya di e-warta yang sudah dibagikan. Kita juga mengucapkan selamat berbahagia kepada 2 pasang yang akan melangsungkan pemberkatan nikah di GKI Puri Indah. Yang pertama saudara Yosef Sulistyo Jati dan Yuliana yang akan menerima pemberkatan nikah di restoran layar pada tanggal 10 Desember. Yang kedua kepada saudara Kenaya Adila Putra dan saudari Elisa Francisca yang akan melangsungkan pemberkatan nikah pada tanggal 10 Desember di Hotel Holiday Inn Jakarta. Kita mengucapkan selamat kepada kedua pasangan ini, kita doakan mohon Tuhan memberkati mereka. Kita juga mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Antoni dan Ibu Sharon Jacob Suryanto yang dikaruniai seorang putra, Elliot Ludwig Handali. Ya, Elliot adalah cucu dari Pak Jacob dan Ibu Yuliana. Pak Jacob Suryanto dan Ibu Yuliana, kita ucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia ini. Kita mengucapkan turut berduka cita
telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Ibu Tan Kim Eng, Ibu Heni Gunarto dalam usia 73 tahun pada hari Senin 28 November kemarin. Ibu almarhumah adalah mama dari Pendeta Eli Sulistio Wahyudi, mama mertua dari Ibu Liena Linawati. Jenazah telah dimakamkan hari Kamis tanggal 1 Desember kemarin di Surabaya. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta, saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita datang ke hadirat Tuhan. Kami datang mengucapkan syukur kepada Tuhan, ketika di masa penantian ini kami diingatkan akan firman Tuhan, untuk dengan iman berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat sekali lagi. Kami berdoa mereka yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Kami secara khusus berdoa bagi mereka yang sakit, sakit berkepanjangan, dan sakit yang menyusahkan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan supaya mereka tidak putus harap. Biarlah iman mereka tidak takluk kepada keadaan, tapi justru dengan iman mereka melewati keadaan yang sulit ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berjuang dalam masalah hukum, berjuang dalam masalah ekonomi, bergumul dalam masalah keluarga, dan bergumul dalam berbagai hal lainnya. Tuhan, biarlah di masa Advent ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau peduli kepada kami, Engkau pasti menolong kami. Ajar kami untuk terus bersandar kepada Engkau. Tuhan, di saat yang sama kami juga ingat bahwa kami harus hidup memuliakan nama Tuhan. Bantu kami Tuhan. Bantu jemaat Tuhan untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan sekali lagi bagi para korban gempa bumi di Cianjur. Tuhan, Engkau tolong supaya mereka boleh diberikan keringanan melalui berbagai bantuan. Biarlah mereka boleh dihibur. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Saudara sekalian, bukalah hatimu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. 主内弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.